Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan kepada semua orang yang mencari kedamaian abadi. Gembalakanlah kami domba-dombamu dalam satu kawanan bersama Yesus Kristus Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, 11 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dalam nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia telah mendapatkannya kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan tentang anak yang hilang, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, adalah salah satu kisah Injil yang paling menyentuh hati yang mendalam. Sesungguhnya tokoh utama cerita ini bukanlah seorang anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya, menghabiskan seluruh harta warisan dengan berfoya-foya dan akhirnya kembali ke rumah ayahnya. Tokoh utamanya adalah bapa yang mempunyai hati yang penuh belas kasih, sabar, dan tidak pernah berhenti mengasihi. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritiknya karena bergaul dengan orang berdosa. Yesus menjawab dengan kisah yang menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada setiap orang, bahkan yang paling tersesat sekalipun. Anak bungsu mewakili kita semua yang pernah menjauh dari Tuhan dengan kesombongan, keegoisan, atau pencarian kebahagiaan yang palsu di luar Tuhan. Sejauh apapun langkahnya telah tersesat, ketika menjadi sadar dan kembali, ia tidak mendapatkan hukuman, tetapi pelukan kasih yang tulus. Sang ayah tidak menunggu dengan tangan tersilang, tetapi berdiri menyambut anak yang kembali itu. Ia tidak hanya mengampuni, tetapi memulihkan martabat anak itu sepenuhnya dengan berpesta. Anak sulung juga tak kalah menarik. Sepintas tak ada masalah dengan anak sulung ini. Ia tetap tinggal di rumah, menjalankan pekerjaan seperti biasa. Namun ternyata hatinya jauh dari kasih. Ia merasa tidak adil. Ia mengukur kasih berdasarkan jasa, bukan relasi. Ini adalah gambaran bagi kita yang merasa dekat dengan Tuhan, tetapi kehilangan sukacita karena tidak mengerti hati Tuhan. Allah tidak menunggu kita kembali. Dia mencari, dia berlari, dia memeluk.
Dia mengundang kita untuk memiliki hati sepertinya, hati yang bersuka cita atas pertobatan, hati yang tidak menyimpan dendam, hati yang terbuka bagi siapapun yang ingin pulang dan kembali ke jalan yang benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah adalah masa yang bagus yang diberikan oleh gereja kepada kita untuk merefleksikan kembali seluruh perjalanan hidup kita dalam suatu relasi dengan Tuhan dan sesama. Sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh menjadi orang beriman yang bukan hanya beriman dengan kata-kata, tetapi sungguh-sungguh mengkonkretkan iman kita itu dalam tindakan yang kasih yang nyata, terutama kepada saudara-saudara kita yang menderita, yang tersingkir, yang dibungkam, yang tidak bersuara, dan sebagainya. Maka mari kita sebagai murid-murid Yesus terus berlangkah maju bersama, mengubah hati kita. Semoga hati kita semakin serupa dengan hati Allah, agar kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabda-Mu yang kami renungkan. Sabda-Mu yang telah kami renungkan telah mengoreksi hati kami, hidup kami, betapa kami seperti anak sulung dalam kisah yang tadi Engkau sampaikan kepada kami, selalu menganggap diri sebagai orang yang paling benar, paling suci, tapi ternyata hati kami penuh dengan kebusukan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Maka bukalah hati kami dan ubahlah menjadi hati yang semakin serupa dengan Engkau. Semoga kami semakin berani untuk keluar dari sikap cinta diri, untuk semakin menyatakan cinta-Mu kepada sesama yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.